Tema yang saya ambil hari ini adalah bagaimana kita bisa berani menghadapi kenyataan hidup. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa perubahan itu selalu saja terjadi. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka saya pastikan kita akan tergilas oleh keadaan itu. Nah, itu sebabnya kita harus bisa ketika sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kita, bagaimana kita bisa tetap bertahan dan kita bisa tetap eksis di dalam situasi seperti itu. Nah, tetapi sebelum saya lebih jauh menyampaikan tentang hal ini, saya ingin mengajak kita sebagai dasar renungan bagi kita dalam Alkitab kita yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 saja. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa meneruskan pada ayat-ayat yang berikutnya. Dengan judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel bahwa segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu," maksudnya dari nabi-nabi Baal yang dibunuhnya itu, "maka," perhatikan, "takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya." Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bayangkan seorang nabi besar yang mampu mengalahkan 450 nabi Baal itu memiliki sebuah keluhan, ketakutan sampai dia berkata, "Cukuplah itu, ambillah nyawaku." Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saya tertarik sebenarnya membahas bagian Allah yang dalam personifikasinya sebagai malaikat yang diutus itu untuk membangunkan Elia, memerintahkan untuk makan dan minum. Lalu kedua kalinya diperintahkan seperti itu. Tetapi hari ini saya tidak membahas tentang hal ini, tetapi bagaimana kita melihat bahwa Elia itu pada akhirnya memiliki keberanian untuk terus meneruskan perjalanannya. Nah, jadi sebenarnya ayat yang kita baca ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang kisah Nabi Elia yang berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Ya, waktu dia menantang untuk mereka bisa membuat ritual menurunkan api dan membakar habis. Dengan cara mereka api tidak turun, lalu Elia memohon kepada Allah dan api itu segera turun. Dan saya percaya mungkin orang-orang yang menyaksikan itu begitu terkagum, bahkan mungkin membunuh 450 Nabi Baal itu juga mungkin para pengikut Baal itu sendiri. Karena mereka menyaksikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang nyata melakukan perkara yang hebat. Tetapi peristiwa itu didengar oleh Izebel
Dan Izebel mengancam Elia akan membunuh dengan cara yang sama seperti nabi-nabi Baal itu dibunuh. Sehingga Elia ini ketakutan dan dia lari ke padang gurun. Sehari semalam perjalanannya sampai dia kelelahan. Ya, di dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya secara manusia sudah sangat ketakutan. Bayangkanlah seorang Ratu Izebel akan mengancam dia, akan membunuh dia. Dan dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Cabutlah nyawaku ini sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Artinya bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, sekalipun itu melakukan apa yang diperintahkan Allah, seakan-akan dia tidak mendapatkan pertolongan. Seakan-akan dia tidak mendapat dukungan. Nah, hal ini membuat Elia itu mengalami beberapa kondisi. Ya, yang pertama, ia kelelahan secara jasmani. Sudah melakukan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Allah perintahkan, tetapi seakan-akan dia tidak mendapatkan dukungan. Yang kedua, ia merasa telah gagal membuat bangsa Israel itu bertobat. Dengan berbagai cara dan perkara-perkara yang hebat spektakuler, tetapi tetap saja bangsa ini tidak bertobat. Dan yang ketiga, ia merasa sangat kesepian. Loneliness. Seorang diri saja karena tidak ada seorang pun yang mendukung seakan-akan ada di pihak dia. Walaupun dia melakukan kebenaran Allah itu sendiri. Lalu kita lihat Allah tidak berdiam diri. Dia melihat bagaimana keluh kesah penderitaan dari Elia ini. Sehingga Allah memerintahkan malaikatnya untuk membangunkan dia, makan minum sampai yang kedua kali, supaya Elia ini tetap bisa berjalan dan bertahan. Nah, untuk menghadapi keadaan hidup, kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus melakukan sesuatu dengan berani. Maka kita memerlukan beberapa hal untuk itu. Yang pertama, keberanian untuk bertindak, mengambil resiko. Nah, situasi yang sulit seperti sekarang ini kadangkala kita tidak boleh atau kita tidak boleh berdiam diri, hanya berpasrah. Pasrah itu artinya sesuatu yang kita kerjakan, ya sudahlah terserah bagaimana jadinya lah. Itu pasrah. Beda dengan berserah. Berserah adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan tetapi kita memohon kepada Allah untuk dia campur tangan atas situasi itu. Nah, kalau kita melihat misalkan dalam peristiwa Daniel pasal 3, saya coba akan bacakan. Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18 berbunyi demikian. Daniel pasal 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Ini perkataan Daniel yang hebat. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Jadi apapun resikonya, Daniel tetap berkeputusan untuk melakukan kebenaran. Untuk tetap punya prinsip bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang dia kenal, Allah yang dia mengerti, Allah yang dia pahami dan tidak akan pernah bergeser. Sekalipun terancam dengan pedang misalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus memiliki keberanian untuk bertindak. Keberanian itu salah satu adalah bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan secara utuh, keberanian kita adalah bagaimana kita tetap menyerahkan dan mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut. Ya tentu kita harus berinovasi supaya saya mendengar ada beberapa orang yang dalam keadaan sulit sekarang ini, sehingga dalam soal keuangan sangat terjepit. Tetapi ada hal yang dia kerjakan
sehingga mungkin dia berjualan kecil-kecilan ya. Mungkin dia melakukan jualan secara online dan sebagainya. Ini adalah satu tindakan dari kita, tetapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap bisa survive, kita bisa eksis untuk menjalani situasi yang sulit ini. Yang kedua, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena kalau kita sudah menyerah, itu berarti kita pasrah. Kalau kita sudah menyerah, itu berarti kita tidak melakukan tindakan apapun. Kita akan berkata, terserah sajalah, pokoknya sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Allah tidak menginginkan sikap umatnya seperti ini. Perhatikan, Allah dengan malaikatnya membangunkan Elia. Dan Allah tidak hanya memerintahkan tanpa dia memberikan kekuatan. Tanpa Allah menyediakan resources untuk membuat dia lebih kuat, untuk dia lebih mampu. Maka dikatakan makanlah dan minumlah. Sebab Allah akan melihat jauhnya perjalanan yang ditempuh Elia. Kalau dia tidak menyediakan segala sesuatunya, maka pasti Elia akan terkapar. Nah, kalau kita ini percaya kepada pemeliharaan Allah dan tetap kita mengandalkan never give up, selalu saja ada jalan keluar. Selalu saja ada pertolongan, selalu saja ada hal-hal yang di luar kemampuan kita berpikir. Allah bisa mengerjakannya sepanjang kita tidak menyerah. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengerti tidak mudah menjalani situasi yang sukar ini. Tetapi sepanjang kita tidak menyerah, never give up, pastikan tangan Allah yang tidak kelihatan, tapi tangan itu yang kuat akan membela dan menopang kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap memiliki iman, percaya kepada Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8, saya coba akan bacakan. 2 Korintus 4 ayat 8 berkata demikian. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 berbunyi, dalam segala hal kami ditindas. Ini mereka dalam keadaan situasi yang sulit, terjepit, namun tidak terjepit. Karena apa? Kami tidak habis akal, namun sekalipun kami habis akal, dikatakan di sini, kami tidak putus asa. Kenapa dikatakan tidak putus asa? Sebab mereka punya iman. Dan iman itu membuat mereka memiliki keyakinan. Jadi kalau kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah, bahwa dia Allah yang pasti akan menolong dalam situasi apapun. Bapak Ibu, saya mengerti, saya bisa berempati terhadap situasi ini. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, tetaplah percaya pada pertolongan Allah. Sebab tidak ada badai yang tidak selesai. Dia pasti akan mengerjakan dan menolong orang-orang yang tetap